Bisa nggak orang bikin kita happy? Sangat bisa, hanya bikin situasinya. Cuma yang bikin kamu happy itu kamu sendiri, nggak ada orang lain. Bisa nggak kamu membahagiakan orang tua? Technically, you cannot. Kamu nggak bisa. Tapi yang bisa kamu kerjakan apa? Semua tingkah lakumu, semua kondisimu yang membuat orang tua itu bisa menjadi happy. Ini adalah penerapan dalam kehidupan. Itu ada 6 pelengkap penyempurnaan ini. Saya kepingin kali ini kita ngerti lah. Ini sebagai pelengkap supaya kita ini lebih sempurna dalam hidupnya, mencapai sempurna. Pertamanya, hati yang sifat pemurah. Ini sering didefinisikan dengan dana. Tapi dana itu bahasa Indonesia itu artinya memberi. Ini lebih dari memberi. Ini artinya kita tidak pernah merasa pelit dalam segala aspek. Misalnya teman kamu butuh, hanya ingin pinjam bahumu untuk menangis. Kamu harus siapkan bahumu. Hati yang tidak menceritakan apa-apa. Butuhmu apa? Yo, butuhnya apa? Ya. Kalau kita sekarang, kebanyakan kalau kita memberi, itu kebanyakan kita pengen memberi, kepengen gini. Tapi sebetulnya kepengen kadang-kadang ditunggangi dengan ingin dipuji sebagai orang pemurah. Makanya kita ingin ditepuk tangan, kita ingin diterima kasih. Dan orang yang tidak terima kasih, kita kecewa. Kita sering mengatakan orang kok tidak tahu berterima kasih. Dalam hal ini tidak ada yang kita harapkan dalam segi terima kasih. Kita ngerti karma, baik? Karma itu apa? Menjaga apa yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, hasil pikiran kita sendiri. Bisa nggak orang bikin kita happy? Sangat bisa, hanya bikin situasinya untuk menjadi yang bikin kamu happy itu kamu sendiri, nggak ada orang lain. Bisa nggak kamu membahagiakan orang tua? Technically, you cannot. Kamu nggak bisa. Tapi yang bisa kamu kerjakan apa? Semua tingkah lakumu, semua kondisimu yang membuat orang tua itu bisa menjadi happy. Cuma yang menentukan happy kan orang tuamu sendiri. Kamunya pasti nggak bisa kok. Nah, di sini poinnya di sini. Jadi hati pemurah, number one. Memberi ini artinya luar biasa sekali. Orang memberi, kalau tulus ya, itu karena kamu selalu merasa kamu mau yang berlebih. Kamu ingat sumber duka, merasa tidak berkecukupan. Latihannya hati pemurah. Right? Next one. Selalu bertindak adil dan pantas. Hidup dengan kompas moral dan kepedulian yang tidak mencederai atau mengambil keuntungan dari yang lain. Maksudnya begini, kalau kita mengadakan konsep keadilan, ini biasanya kita menuntut seakan-akan di dunia ini harusnya semuanya imbang, semuanya adil. Ini gini. Ini bukan itu yang diomongkan. Ini diomongkan itu di dalam hatimu. Kita ngerti yang mana sebetulnya adilnya seperti apa, pantasnya seperti apa. Ini kamu yang tahu sebetulnya. Dan kamu bisa pelajari ini tujuannya di sini. Gimana kamu bisa merasakan bahwa hidup dengan kompas moral, jangan lupa selalu seperti ini. Yang pas, jangan mengambil keuntungan. Lucu kan, kadang-kadang kita ini justru begini kita jadi lebih pandai karena kita bisa melihat apa adanya. Jadi kalian kalau misalnya, ke pasar atau ke Mangga 2, kamu tawar sesuatu, beli tas gitu ya, terus akhirnya kamu saking hebatnya nawar, yang sebetulnya minta ya 600.000, kamu bisa beli 150.000. Sampai orangnya, ya sudah ini Pak, apa Bu, ini sebetulnya saya rugi. Kamu senang aja. Wah, pikirnya gini, begitu kamu mengukur, harganya 50.000, dia beli 150.000. Tapi kamu merasa selalu, what's in it for you? Ya, kamu merasa untung, bukan soal ini. Lebih baik kamu sudah ngerti dulu, saya kepingin beli tas yang 150.000. Kamu tinggal cari, mau mintanya 3 juta, mau mintanya 2 juta, kamu tinggal milih. Lebih enak kan? Artinya yang adil, pas, yang pantas. Mikir dulu, hati seperti ini. Tidak mengambil keuntungan orang yang lagi butuh. Ini mungkin saya bilang simple. Next one. Dan ini penting sekali. Selalu menghargai orang lain. Hidup yang santun, yang sabar, penuh toleransi. Intinya tidak bereaksi negatif jika menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Orang yang tidak menyenangkan, pendapat yang tidak menyenangkan. Ini harus kamu hargai. Kamu tidak usah setuju kok. Tapi kamu harus hargai orang lain punya pendirian. Oke, next one. Dalam melakukan segala sesuatunya, selalu bersemangat dan bergairah dalam tindakanmu. Menjalankan semua yang baik dengan gembira. Dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Hidup saling membantu. Dengan demikian kamu kreatif. Hanya dengan melakukan yang baik, kamu kreatif. Next one. Mawas diri, tajam pandangan. Waspada, berwawasan luas dan bijaksana. Selalu kita hening dalam hal ini. Kita lebih terfokus.
mikirnya. Selalu hadir, tajam pandangan. Next one. Ini sangat penting. Hidup tanpa penyesalan yang dasarnya tahu. Berpengetahuan di sini. Kamu harus dasarnya tahu. Bertindak tanpa ragu dan bertanggung jawab. Karena kita tahu persis apa yang kita lakukan di sini. Mengumpulkan daya kebajikan dan daya pengetahuan sebagai fundament hidup. Ini sebagai landasannya. Intinya seperti ini. Yaitu penerapan pelengkap penyempurnaan ini dalam hidup sehari-hari. Ini manifestasinya seperti itu.